Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 6 bab yang terupdate, yaitu dari bab 4332 sampai bab 4337. Oke, kita langsung aja. Bab 4332. Sebuah laporan dari bawahan membuat Lialin langsung geram. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tidak lama setelah Fei Haoyang dan Qiao Feiyan meninggal, begitu banyak mayat tiba-tiba ditemukan di New York. Dan masing-masing dari mereka adalah tokoh terkemuka. Dia tanpa sadar berseru dan bertanya, "Apakah dokter forensik sudah pergi?" Bawahan itu menjawab, "Sudah, bahkan FBI telah menerima desas-desus mengirim seseorang untuk menyelidiki." Lialin bertanya dengan wajah hitam, "Kapan orang-orang ini mati?" "Tadi malam," bawahan itu berkata. "Dokter forensik mengatakan bahwa waktu kematian tidak lebih dari 8 jam." "Sialan," Lialin berkata tanpa ragu. "Itu pasti kelompok orang yang sama yang membunuh Fei Haoyang." Setelah berbicara, dia segera memerintahkan, "Cepat dan biarkan mereka memindahkan semua mayat ke kamar mayat pusat otopsi. Jangan biarkan media mendekat dan jangan biarkan siapapun mewawancarai oleh media. Jika ada yang berani melakukan diam-diam, mengirim informasi ke media, begitu mereka tertangkap, aku tidak bisa menghindarinya." Bawahan buru-buru berkata, "Aku akan memberitahu mereka sekarang." Bawahan itu berbalik dan pergi, dan Lialin membanting aspak ke tanah dan aspak kaca jatuh berkeping-keping dalam sekejap. Pada saat ini, hatinya sudah terbakar amarah. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa setelah dia selesai mengatakan bahwa New York tidak mungkin mati, gema kata-kata itu belum sepenuhnya hilang di ruangan ini, dan ada begitu banyak pembunuhan segera. Apa yang bahkan tidak dia pikirkan adalah bahwa sekelompok orang ini berani bermain begitu besar di New York, yang bahkan tidak membuat mata polisi New York terlihat. Hal ini mengingatkannya pada apa yang terjadi pada Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo beberapa waktu yang lalu. Pada masa Tokyo Super Smart Bros, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo seharusnya menghadapi situasi yang sama seperti dirinya. Memikirkan hal ini, dia memikirkan Sulori yang memasuki negara itu bersama Fei Yanzhong dan Fei Kexin. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, mungkinkah kali ini tulisan tangan Sulori? Bagus, kalau begitu aku akan pergi menemuinya sebentar. Mari kita lihat seberapa mampunya dia. Setelah mengambil keputusan, Lialin mengambil telepon rumah di atas meja, memutar kornet dan menginstruksikan, "Biarkan orang-orang tim kedua bersiap-siap dan berangkat dalam 2 menit. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon dan menemukan bahwa ponselnya menerima telepon dari An Chong Kyu. Jadi, dia mengambilnya dan berkata kepada An Chong Kyu, "Chong Kyu, saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani, jadi saya tidak akan membicarakannya." Chong Kyu berkata, "Li Tua, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba menyembunyikan masalah ini, karena tidak lama lagi si pembunuh akan mengambil inisiatif untuk merilis video dan bukti dengan serusin orang ini." Lialin bertanya, "Maksudmu, seperti Fei Haoyang, orang-orang ini telah melakukan banyak hal yang tidak masuk akal?" "Tentu saja," An Chong Kyu berkata, "meskipun para pembunuh di belakang layar sangat kejam, tetapi sejujurnya apa yang mereka lakukan juga menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, menghilangkan kekerasan dan perdamaian. Jadi saya percaya bahwa mereka tidak akan membunuh tanpa alasan. Setelah terbunuh, itu hanya membuktikan bahwa orang-orang ini pasti sangat bersalah." Dengan mengatakan itu, An Chong Kyu berkata lagi, "Dengan gaya perilaku mereka, masalah ini pasti akan terungkap pada waktu yang tepat, dan itu pasti akan diketahui semua orang. Jadi, Anda tidak perlu menyembunyikannya untuk saat ini. Lebih baik inisiatif yang terbuka dan jujur untuk diumumkan kepada publik." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4333. Lialin menghela napas panjang dan berkata tanpa daya, "Hei, dampak insiden ini pada polisi New York terlalu buruk. Jika kita mengumumkannya sekarang, saya khawatir itu akan segera menjadi berita utama. Dalam waktu kurang dari 1 menit, panggilan wali kota dan anggota dewan akan berakhir.
semua panggilan datang, dan saya masih tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Setelah itu, dia menambahkan, tidak mungkin menyembunyikan hal semacam ini, jadi saya harus meninggalkan kantor polisi terlebih dahulu. Jadi nanti ada skandal, biarkan direktur menjelaskan kepada media massa. Saya kebetulan ambil ini, kesempatan untuk bersembunyi. Saya akan pensiun, dan saya tidak bisa menjadi musuh seluruh orang sebelum saya pensiun. An Chong Kyu berkata, masuk akal, Anda baiknya menghindar sebentar. An Chong Kyu berkata, masuk akal, Anda baiknya menghindari, benar dan salah, maka Anda memperhatikan keselamatan. Kami akan menghubungi Anda jika ada apa-apa. Oke, Lialin menutup telepon, terburu-buru, mengemasi barang-barang dan bergegas keluar dari kantor polisi. Begitu dia memasuki ke dalam mobil dan hendak pergi ke Veja Manor, ponselnya menerima dorongan dari perangkat lunak video terbesar di dunia. Dan judul dorongan ini membuatnya terkejut. 13 pembunuhan yang terkait dengan Fei Hao yang di New York dieksekusi oleh kekuatan misterius tadi malam. Dia buru-buru mengklik tombol dan ngeri mengetahui bahwa pihak lain telah mengekspos banyak video yang terkait dengan penyiksaan. Protagonis dari video ini bukan lagi Fei Hao Yang, tetapi 13 mayat yang ditemukan di sungai Hudson. Dibandingkan dengan perilaku Fei Hao Yang, ke-13 orang ini hanya bisa dikatakan lebih buruk dan metode kejamnya keterlaluan. Di antara video penyiksaan mereka, ada video yang ditembak di laut di tengah malam. Dalam video, 13 orang dieksekusi seperti pangsit, dilemparkan ke dalam air dari perahu satu persatu. Penembak video menggunakan cahaya yang kuat untuk memberikan wajah mereka masing-masing dari 13 orang. Dan itu dapat dilihat bahwa mereka semua mati, sangat menyedihkan. Semua orang sekarat dan mata mereka penuh kengerian. Setiap kali wajah diberikan ke video, layar akan berhenti sebentar dan kemudian huruf akan mengetik nama orang tersebut, asal dan informasi terkait di sebelahnya. Masing-masing dari 13 orang ini adalah putra dari keluarga kaya dengan reputasi besar di New York, dan masing-masing dari mereka adalah keturunan keluarga kaya yang bernilai puluhan miliar dolar. Setelah video dirilis, sekali lagi meledak seluruh internet dan media menindaklanjuti dengan laporan dalam waktu sesingkat mungkin. Orang-orang yang sangat marah mengkritik ke-13 orang ini dan keluarga mereka di internet, yang segera menyebabkan semua orang biasa, kelas menengah, dan kelas atas membenci kelompok ini. Untuk sementara waktu, semua orang di kelas atas New York berada dalam bahaya, karena takut setelah kejadian ini, seluruh masyarakat akan menatap setiap anggota kelas atas dan menggali semua skandal mereka. Bos Lialin menelponnya segera dan memintanya untuk segera mempersiapkan siaran pers, mengungkapkan posisinya kepada media dan publik, serta menstabilkan hati masyarakat. Tetapi Lialin menolak untuk menerima tugas seperti itu dan berkata, saya sedang dalam perjalanan ke pusat otopsi sekarang, biarkan orang lain melakukan ini. Bos berkata dengan marah, Fei Hao Yang menghilang di wilayah Anda, dan setelah begitu banyak kasus muncul, itu harus dikaitkan dengan nama Anda. Tentu saja saat ini Anda harus datang dan menemukan pertemuan liris berita yang cocok. Lialin berkata tanpa ragu-ragu, biarkan saya pergi ke pusat otopsi. Saya akan mencoba untuk yang terbaik untuk menemukan petunjuk dan menyelesaikan kasus ini. Atau Anda bisa membiarkan saya segera pensiun dan keluar dari masalah ini. Aku benar-benar tidak ingin berpartisipasi sama sekali. Ketika bos mendengar ini, dia segera berkata dengan marah, Inspektur Lee, jangan mengancam saya dengan pensiun di tempat. Bahkan jika Anda ingin pensiun lebih awal, itu harus setelah pertemuan liris berita. Lialin juga menyerah dan berkata, jika ini masalahnya, maka saya berjanji dengan kepribadian saya bahwa saya akan langsung mengumumkan berita pensiun dini pada konferensi pers. Adapun kasus ini, saya tidak tahu sepatah kata pun, atau bahkan katakan sepatah kata pun. Kamu, bos itu marah untuk sementara waktu, tetapi di hadapan sikap Lialin bahwa babi mati tidak takut dengan air mendidih, dia tidak punya pilihan selain mengatakan dengan marah, aku akan menjagamu dulu dalam masalah ini, tetapi Anda lebih baik menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Jika tidak, bahkan jika Anda pensiun, Anda masih akan diarahkan ke jalanan New York.
Ketika Lialin mendengar ini, dia segera berkata, "Jangan khawatir, jika kasus ini tidak dapat diselesaikan, saya, Lialin akan mengadakan pertemuan pembebasan dan secara pribadi meminta maaf kepada orang-orang Amerika Serikat." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4334. Setelah menutup telepon bosnya, Lialin segera berkata kepada bawahannya, "Berhenti pergi ke pusat otopsi dan pergi ke grup V." Bawahannya buru-buru bertanya, "Inspektur, apa yang Anda lakukan dengan grup V?" Grup V akan mengadakan konferensi pers, dan hampir semua media di New York ada di sana. Apakah Anda ingin pergi saat ini? Bukankah itu? Ketika bawahannya mengatakan ini, dia tiba-tiba tergagap dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, tanpa mengatakan berikutnya. Lialin bertanya dengan suara ringin, "Bukankah itu apa? Kau yang mengatakannya." Bawahan hanya bisa mengumpulkan keberanian dan menggigit peluru dan berkata, "Bukankah itu sama dengan cari masalah untuk buat diri sendiri?" Lialin menggertakkan gigi dan memarahi, "Persetan, saya seorang polisi, bukan pembunuh. Bagaimana saya bisa dianggap sebagai jebakan yang dilakukan sendiri?" Bawahan ini berkata dengan cemas, "Tapi media itu sedang menunggu untuk mewawancaraimu." Lialin tahu bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan bawahannya. Dengan begitu banyak kasus besar yang terjadi dalam semalam di New York, dan kematian begitu banyak wanita tak berdosa, yang paling ingin diwawancarai oleh para jurnalis di seluruh New York adalah kepala polisi. Di atas juga telah mengeluarkan perintah sejak lama, dan tanpa izin di atas tidak ada yang diizinkan untuk menerima wawancara media tanpa izin. Alasan mengapa kamu begitu takut dengan wawancara media adalah karena dalam keadaan seperti ini, polisi telah lama menjadi sasaran tuduhan oleh media dan publik. Selama mereka mengambil kesempatan, tidak perlu siapa yang diwawancara, mereka pasti akan dikritik oleh mereka. Oleh karena itu, orang-orang di atas tidak boleh menerima wawancara karena mereka takut polisi itu akan terdiam dan mukanya merah ketika ditanya wartawan, dan mereka akan difoto oleh media dan disiarkan di seluruh negeri, bahkan di dunia. Inilah sebabnya mengapa Lialin berbohong kepada bosnya dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke pusat otopsi. Jika dia mengatakan bahwa dia ingin pergi ke grup V dan melihat Sulori, saya khawatir bosnya akan memarahinya sejak lama. Namun, Lialin tidak memiliki cara lain saat ini. Satu-satunya petunjuk yang bisa dia pahami adalah bahwa Sulori dan Vacation datang ke New York bersama. Jadi, jika dia ingin tahu apakah istana Wanlong berada di balik insiden ini, Sulori adalah satu-satunya terobosan. Jadi, dia berkata tegas kepada lawannya, "Jangan katakan apa-apa mulai sekarang. Jangan meminta apa-apa. Lakukan saja apa yang saya perintahkan. Dan Anda bisa melakukan apa yang Anda patuhi. Jika kesalahan turun, aku akan mengurus semuanya." Mendengar ini, bawahannya tahu bahwa Lialin telah mengambil keputusan. Jadi, dia tidak banyak berbicara. Dia segera mengambil walkie-talkie dan berkata kepada mobil di belakangnya, "Jangan pergi ke pusat otopsi. Kalian semua mengikutiku." Saat ini, hanya ada 5 menit tersisa sampai jam 8. Aula liris grup V tidak hanya penuh, tetapi bahkan lorong pun penuh dengan orang. Berbagai media telah menyiapkan segala macam senjata panjang dan senjata pendek, karena takut kehilangan setiap tembakan dan klip pertemuan liris. Selain itu, banyak media juga telah melakukan siaran langsung secara simultan, yang disiarkan langsung ke seluruh dunia melalui 2 platform TV kabel dan internet. Karena kasus Fei Haoyang telah menimbulkan sensasi seluruh dunia, pada saat ini tidak hanya orang-orang Amerika Serikat yang memperhatikan konferensi pers ini, tetapi orang-orang di negara lain juga berada di zona waktu yang berbeda, periode waktu yang berbeda, dan melalui platform online yang berbeda untuk menonton siaran pers ini. Di ruang tunggu di sebelah aula, pelepas liaran Vacation yang mengenakan rok tengah hitam dan kemeja putih siap naik ke panggung dengan ekspresi tenang dan sedikit percaya diri. 3 generasi Fei Yanzhong, Fei Shanghai, dan Fei Xiaobin semuanya tampak gugup. Mereka tidak tahu apa yang akan menunggu mereka untuk sementara waktu. Mereka tidak tahu apa yang akan menunggu mereka untuk sementara waktu.
Mungkin begitu mereka memasuki ruangan, banyak orang akan melepas sepatu kulit mereka dan melemparnya ke arah mereka. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4335. Sebagai ayah Fei Haoyang, Fei Xiaobin adalah orang yang paling gugup di hatinya. Lagi pula, dia juga tahu bahwa putranya bukan ayah baptis. Sekarang, setelah Fei Haoyang mati, karung tinju pertama yang dipikirkan orang seharusnya adalah dia. Melihat waktu semakin dekat dan mendekati jam 8, dia berkata kepada Fei Kexin dengan gelisah, "Kexin, aku tidak akan naik sebentar lagi." Fei Kexin berkata dengan tegas, "Pertemuan Liris hari ini tidak ada dari kita berempat yang bisa hilang." Fei Xiaobin berkata dengan panik, "Saya khawatir jika saya muncul nanti, saya akan segera menyebabkan kemarahan publik. Jika itu mempengaruhi limit pertemuan pembebasan Anda, ini akan menjadi masalah besar." "Tidak masalah," Fei Kexin berkata tanpa kelonggaran. "Setelah Anda dan paman dan kakek Anda naik ke panggung, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa atau melakukan apapun. Saya akan mengatakannya sendiri. Anda hanya perlu meminta maaf ketika saya meminta maaf. Meminta maaf dengan saya dan sudut dengan saya ketika saya membungkuk." Fei Xiaobin ingin mengatakan sesuatu dan Fei Yanzhong di sebelahnya berteriak dengan dingin, "Xiaobin, putramu telah membuat bencana besar. Jika kamu, sang ayah, tidak muncul, apa yang akan orang lain pikirkan tentang keluarga Fei kami?" Fei Xiaobin berkata dengan malu, "Kakek, kamu benar." Fei Yanzhong menatapnya dengan dingin, lalu memandang Fei Shanghai yang sedang menunduk kepalanya dan berkata dengan dingin, "Termasuk saya, semua orang di keluarga Fei harus mematuhi perintah Kexin. Jika tidak, keluar dari keluarga Fei sesegera mungkin. Pergi di luar dan menjadi kerabat." Fei Xiaobin menciutkan lehernya dan berkata dengan cepat, "Aku tahu, kakek." Pada saat ini, Su Lauri dalam setelan hitam mendorong pintu, berjalan ke Fei Kexin dan berkata, "Nona Fei, ada 1 menit terakhir." "Oke." Fei Kexin mengangguk dan bertanya, "Lauri, tidak bisakah Tuan Ye datang ke sini?" "Ya," Su Lauri berkata, "Tuan Ye sedang menonton secara langsung di hotel dan dia meminta saya untuk memberitahu Anda 7 kata dan biarkan saya mati dan kemudian hidup." Fei Kexin mengerutkan bibirnya dan mengangguk dengan penuh semangat. "Begitu, terima kasih Tuan Ye karena telah membantu saya." Lagi pula, dia mengeluarkan teleponnya dan melihatnya. Masih ada 4 detik tersisa sampai jam 8. Jadi, dia mematikan telepon dan berkata kepada yang lainnya, "Sudah hampir waktunya, ayo keluar." Fei Yanzhong, Fei Shanghai, dan Fei Xiaobin semuanya memiliki ekspresi tegas. Menurut mereka, pertemuan Liris mendatang seperti menelanjangi mereka untuk parade, membuat mereka merasa tidak nyaman. Tapi sampai sekarang, mereka tidak punya ruang untuk mundur. Jadi mereka hanya bisa berjalan di belakang Fei Kexin dan keluar dari ruangan tunggu. Pintu masuk utama Rongs terhubung langsung ke bagian pementasan dari aula pelepas liaran. Dan 4 orang melewati lorong sepanjang beberapa meter. Mereka muncul langsung di sisi panggung di aula pelepas liaran. Para reporter yang telah lama menantinya melihat seorang muncul dari lorong. Terlepas dari apa itu 37 atau 21, semua kamera diarahkan ke pintu masuk. Tiba-tiba, Rana berbunyi seperti 100.000 tikus klip dipicu pada saat yang sama dalam sekejap. Pada reporter, karena nurani profesional mereka mengetahui setelah putaran pertama, foto bahwa orang pertama yang keluar dari pintu masuk bukanlah Fei Shanghai, kepala keluarga Fei. Perubahan besar yang terjadi di keluarga Fei tadi malam belum diumumkan secara resmi di dunia luar. Karena itu, ketika orang melihat seorang wanita muda dan cantik memimpin dari pintu masuk, mereka semua terkejut dan tidak ada yang bisa berkata-kata. Banyak orang bahkan tidak tahu siapa Fei Kexin. Jadi, mereka semua berbisik di bawah, bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan wanita ini. Banyak wartawan, media bahkan memarahi sebelumnya. Pria-pria dari keluarga Fei ini terlalu tak tahu malu dan mereka mendorong seorang gadis keluar sebagai tameng pada saat kritis. Suara itu langsung membangkitkan persetujuan semua orang. Namun, tidak ada yang mengira bahwa ketika Fei Kexin berjalan ke podium dan mengucapkan kalimat pertama yang berdiri di belakang mikrofon, dia akan menjatuhkan bom berat di antara kerumunan. Melihat bibirnya terbuka sedikit dan dia berkata dengan tenang,
Halo teman-teman dari media, saya Ketua Fei baru grup Fei, Fei Kexin. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4336. Kata-kata fasih, Fei Kexin menyebabkan kegemparan di seluruh adegan. Tidak ada yang mengira bahwa Fei Kexin akan mengganti ketua baru pada saat kritis ini. Yang lebih tak terduga adalah bahwa ketua baru sebenarnya adalah seorang wanita. Anda tahu, bahkan di Amerika Serikat, ideologi patriarki dari keluarga besar itu sangat serius. Ada begitu banyak keluarga di Amerika Serikat dan keluarga lebih dari 10 miliar, hampir tidak ada keluarga yang akan memberi posisi pemimpin kepada seorang wanita. Dan masih seorang wanita muda. Namun, ketika panggung Fei Kexin, Patriark Fei Shanghai sebelumnya dan Patriark Fei Yanzhong sebelumnya semua terdaftar, ini juga berarti bahwa Fei Kexin muda tidak bercanda dengan semua orang. Dengan kedua pemilik keluarga Fei sebelumnya berdiri untuknya, dia harusnya menjadi pemimpin generasi baru keluarga Fei. Kerumunan terkejut. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Fei Jia membuat keputusan seperti itu. Bahkan jika perlu untuk menemukan seseorang untuk disalahkan atau menemukan seseorang untuk menjadi tameng saat ini, tidak perlu menyerahkan posisi kepala keluarga kan? Jika dia bisa menjadi kepala keluarga setelah membawa pot seperti itu, dan dia juga kepala keluarga Fei dengan aset hampir $1 triliun Amerika Serikat, maka saya khawatir tidak ada yang akan menolak. Tetapi ketika wartawan media merasa ngeri, Fei Kexin langsung ke intinya dan berkata, "Saya percaya bahwa semua orang di sini seharusnya melihat serangkaian video yang terungkap di internet kemarin. Saya dan seluruh keluarga Fei sama seperti kamu. Aku tidak tahu tentang kejahatan tak termaafkan yang dilakukan oleh Fei Haoyang sampai kemarin." Ketika banyak orang mendengar Fei Kexin mengatakan bahwa mereka baru mengetahui hal-hal ini kemarin, mereka segera merasa bahwa Fei Kexin akan segera mulai menyalahkan. Salah satu reporter pria muda menghadap orang lain di sekitarnya dan berkata, "Saya pikir dia pasti akan mengatakan bahwa kami tidak tahu apa-apa. Apa yang dilakukan Fei Haoyang adalah perilaku pribadinya, dan kami tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak ada hubungannya dengan kita." Dan pemirsa yang menonton siaran langsung di depan TV, komputer dan ponsel juga memiliki pemikiran yang sama di hati mereka. Mereka telah melihat banyak hal. Keluarga besar melempar pot pada saat kritis. Oleh karena itu, mereka juga berharap bahwa keluarga Fei pasti akan menggunakan metode ini untuk menutupi diri mereka sendiri. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Fei Kexin segera berkata dengan sangat tulus, "Meskipun kami juga baru mengetahui semua ini tadi malam, keluarga Fei kami masih memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan atas apa yang telah dilakukan oleh Fei Haoyang." Begitu Fei Kexin mengatakan ini, para reporter di tempat kejadian dan penonton yang menonton secara langsung bersorak. Kalimat ini memikul tanggung jawab yang tak terelakkan, dan di mata wartawan dan penonton, ini sudah merupakan kata-kata yang sangat langka. Karena dalam situasi serupa di masa lalu, bahkan jika keluarga besar memiliki sikap yang baik untuk mengakui kesalahan mereka, mereka hanya akan mengakui tanggung jawab sekunder paling banyak, seperti pengawasan mereka sendiri yang tidak efektif. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4337. Sangat jarang bagi Fei Kexin untuk langsung memasukkan kata-kata tanggung jawab utama pada dirinya sendiri begitu dia muncul. Pada saat ini, semua orang menyingkirkan penghinaan tadi dan mulai berkonsentrasi pada apa yang dikatakan oleh Fei Kexin selanjutnya. Pada saat ini, Fei Kexin berkata dengan sungguh-sungguh, "Alasan mengapa saya mengatakan bahwa keluarga Fei kami memikul tanggung jawab besar yang tidak dapat dihindari terutama dalam aspek-aspek berikut. Pertama, pendidikan keluarga Fei kepada Fei Haoyang memang sangat tidak pantas. Keluarga Fei tidak dapat membangun pandangan hidup, pandangan dunia, dan nilai-nilai yang sehat dan baik untuknya. Sehingga karakter dan gaya perilakunya akan terus berlanjut ke ekstrim dan bahkan membawa dampak besar bagi masyarakat. Cedera yang begitu serius ini adalah kesalahan keluarga Fei. Kedua, meskipun keluarga Fei tidak melakukan apapun pada Fei Haoyang, ada kelalaian besar dalam pengawasan. Fei Haoyang telah melakukan hal-hal buruk selama bertahun-tahun, dan kami tidak mengetahui semua ini sampai kemarin. Ini jelas melalaikan tugas dalam keluarga Fei.
Jika kita dapat mengetahui masalahnya sedini mungkin dan tidak mungkin baginya untuk menyakiti begitu banyak wanita yang tidak bersalah, jadi ini merupakan kesalahan keluarga Fei. Ketiga, kekayaan, status, dan sumber daya keluarga Fei secara tidak sengaja menjadi faktor kunci dalam membantu para tiran dan membuat Fei Hao yang terus melakukan kejahatan serius. Setelah melakukan begitu banyak kejahatan, ini masih kesalahan keluarga Fei. Fei Kexin mengatakan 3 poin kesalahan keluarga Fei berturut-turut dan langsung membuat semua orang terpana. Di mata semua orang, pernyataan Fei Kexin tidak menunjukkan keberpihakan atau tanggung jawab syirik. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk mengakui semua tanggung jawab langsung dan tidak langsung, yang benar-benar membuat semua orang merasakannya. Sikap telah berubah secara signifikan. Pada saat ini, Fei Kexin melanjutkan, selain itu, saya ingin membuat pernyataan. Ini adalah dari diri saya sendiri, dan saya baru saja mengambil alih keluarga Fei tadi malam. Jadi, apa ada orang lain di keluarga Fei yang terlibat? Saya tidak bisa menjamin Anda 100%. Namun, saya dapat dengan berjanji kepada Anda bahwa lain kali keluarga Fei akan secara aktif bekerja sama dengan polisi dan melakukan penyelidikan mendalam terhadap setiap anggota keluarga Fei dan karyawan keluarga Fei. Saat itu, kami akan mengungkapkan semua isi-isi investigasi kepada publik. Begitu kami menemukan orang lain terlibat, kami tidak akan mentolerirnya. Pernyataan Fei Kexin menimbulkan petir di hati para reporter dan penonton. Sangat jarang untuk mengakui bahwa Fei Hao yang memiliki kesalahan pendidikan, pengawasan yang tidak tepat, dan kaki tangan potensial saat ini, tetapi juga tidak dapat dipikirkan semua orang adalah bahwa Fei Kexin bahkan harus melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap keluarga Fei. Begitu kata-kata diucapkan, semua orang mengerti bahwa Fei Kexin benar-benar ingin menyelesaikan semua masalah ini sepenuhnya, dan tidak ada tanda-tanda unsur kemunafikan atau asal-asalan. Akibatnya, beberapa wartawan di antara penonton tidak bisa menahan tepuk tangan. Sikap mereka terhadap Fei Kexin juga berubah secara drastis saat ini. Pada saat ini, Fei Kexin melanjutkan, selain bekerja sama dengan penyelidikan, menggali semua sampah keluarga Fei, dan menghapus sepenuhnya, kami masih memiliki hal yang sangat penting untuk diselesaikan, yaitu memulai penyelidikan semua orang, keluarga korban, dan kerja kompensasi. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menatap Fei Kexin, mengambil inisiatif untuk memberi kompensasi kepada anggota keluarga telah meningkatkan sikap menangani masalah ke tingkat yang baru. Karena itu, semua orang ingin tahu bagaimana Fei Kexin akan menangani kompensasi untuk keluarga para korban. Fei Kexin berkata dengan sangat serius, sebelum saya mengungkapkan metode kompensasi, saya ingin mengungkapkan sikap, yaitu kami tahu betul bahwa tidak peduli berapa banyak kompensasi yang dibuat, tidak mungkin bagi korban untuk hidup kembali. Mungkin sepenuhnya menebus trauma di hati keluarga korban, tetapi kami tetap bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga korban untuk menyelesaikan masa depan mereka, masalah hidup, hingga menjauhkan mereka dari kesedihan sebanyak mungkin. Berbicara tentang ini, Fei Kexin berhenti sejenak dan berkata dengan keras, jadi, saya dengan ini secara resmi mengumumkan bahwa keluarga Fei akan membayar 1 kali pembayaran 1 miliar yuan kepada keluarga setiap korban yang dibunuh. Mengumumkan bahwa keluarga Fei akan membayar 1 kali pembayaran 1 miliar yuan kepada keluarga setiap korban yang dibunuh oleh Fei Hao Yang sebagai kompensasi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Jika penyampaiannya kurang bagus, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.